이제 여자 배구 세 번째 시즌에 들어오는데 저희가 Hasil set kedua Red Sparks versus IBK Altos dan pengakuan sangat jujur Ko Hye-jin usai laga. Jadi sorotan media Korea, keakraban pemain asing Megawati Vanja Bukilic dan Tanacha Suksot tuai pujian hebat. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Hasil set kedua Red Sparks versus IBK Altos dan pengakuan sangat jujur Ko Hye-jin usai laga. Pertandingan putaran terakhir babak reguler Liga Voli Korea Selatan 2024/2025. Red Sparks melawat ke markas IBK Altos. Megawati Hangestri tak dimainkan di set pertama saat Park Hae-min menghadapi mantan kapten Red Sparks Lee So-yeng yang kini berkostum IBK Altos. Pemain muda rekan-rekan Megawati Hangestri itu harus mengakui keunggulan tuan rumah pada set pertama dengan skor 25-17. Maklum, mereka menghadapi skuad utama yang memiliki jam terbang dan pengalaman lebih banyak. Apalagi melawan Victoria Dancak dan Lee So-yang. Awal set kedua nyaris sama dengan sebelumnya. Tim berjuluk The Red Force itu tertinggal 5-2. Itu membuat pelatih Ko Hye-jin melakukan timeout. Mereka terus mendominasi pertandingan saat laga kembali dilanjutkan. Sementara para pemain muda Red Sparks belum menemukan ritme permainan terbaiknya. Tak heran jika mereka mulai meninggalkan perolehan poin tamunya dengan selisih cukup jauh. Ko Hye-jin tetap memberikan semangat ke pemain mudanya itu. Sayangnya, tanpa diperkuat Megawati Hangestri dan pemain utamanya, Red Sparks kembali kalah di set kedua itu. Skornya mirip dengan set pertama. Park Hae-min dan kawan-kawan haru mengakui keunggulan IBK Altos dengan skor 25-17. Sementara itu, pelatih Red Sparks Ko Hye-jin tetap memberikan apresiasi tinggi kepada para pemain mudanya meskipun timnya harus menelan kekalahan telak 0-3 dari IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea. Red Sparks memang kesulitan menahan dominasi IBK Altos yang tampil dengan kekuatan penuh. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Ko Hye-jin menegaskan bahwa dirinya tetap bangga dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemainnya. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, saya tetap bangga dengan perjuangan para pemain muda kami. Mereka sudah memberikan yang terbaik di lapangan dan tidak menyerah sampai akhir, ujar Ko Hye-jin. Pelatih Ko Hye-jin juga mengakui bahwa menghadapi IBK Altos bukanlah perkara mudah, terutama karena Red Sparks banyak mengandalkan pemain muda. Wajar jika kami kalah, karena pemain kami masih minim pengalaman, sementara IBK Altos menurunkan tim utamanya yang sudah memiliki jam terbang tinggi. Perbedaan pengalaman ini sangat terlihat dalam jalannya pertandingan, tambahnya. Respek luar biasa. Persahabatan pemain Thailand dengan Bukilic dan Megawati saling dukung sesama pemain asing meski dari tim berbeda. Hidup sebagai pemain asing di negara asing sangatlah sulit. Hal yang sama berlaku bagi pemain asing yang bermain pada Liga Voli Korea. Performa pemain asing sangat penting pada Liga Voli Korea, sehingga untuk bertahan hidup sebagai pemain asing, Anda harus beradaptasi tidak hanya dengan keterampilan Anda, tetapi juga bahasa, makanan, dan budaya yang tidak dikenal. Itulah sebabnya pemain asing yang tinggal di negara asing saling mengandalkan, saling memberi nasihat, dan saling membantu, meskipun mereka berada di tim yang berbeda. Terlepas dari menang atau kalah, mereka banyak berbicara setelah pertandingan. Itu juga terlihat dalam pertandingan pada tanggal 18 Februari. Dalam pertandingan divisi putri antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Haipas di Daejeon Chungmu Gymnasium, Jong Red Sparks menang dengan skor 3-0. Haipas tak berdaya menghadapi momentum mengerikan Red Force yang saat itu sedang dalam 10 kemenangan beruntun dan para pemain segera meninggalkan lapangan setelah pertandingan. Namun, setelah beberapa saat seorang pemain berlari ke lapangan. Dia adalah Tanacha Suksot Thailand. Suksot telah menyelesaikan rapat tim dan kembali ke lapangan untuk bertemu dengan rekan setim lamanya, Vanja Bukilic, sebelum meninggalkan stadion. Setelah melihat Suksot,
Bukilic tersenyum cerah dan berlari ke tengah lapangan, dan kedua pemain itu mengobrol sebentar namun bahagia. Souksod dan Bukilic merupakan rekan setim yang pernah makan bersama di Haifaz musim lalu. Namun mereka berpisah saat Souksod tidak terpilih oleh Haifaz atau tim lain dalam uji coba kuota Asia musim ini dan pindah ke Liga Rumania. Pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama mereka sejak Souksod kembali. Ada beberapa kasus di mana rekan setim lama memamerkan persahabatan mereka seperti ini, tetapi ada juga kasus di mana mereka tidak melakukannya. Itulah yang ditunjukkannya dalam pertandingan pada 15 Februari. Pada pertandingan antara Haifaz dan Red Sparks yang diadakan di Gimcheon Indoor Gymnasium, 4 pemain asing dari negara yang berbeda tampak akrab. Namun, Marilyn Nikolova, Bulgaria, Tanacha, Thailand, Bukilic, Serbia, dan Megawati Hangestri Pertiwi, Indonesia, berkumpul begitu pertandingan berakhir. Pertemuan yang melampaui batas negara, termasuk para penerjemah kedua tim, itu pun diramaikan dengan gelak tawa. Bahkan mereka pun berfoto kenang-kenangan untuk mengenang hari itu. Jika pemain asing gagal beradaptasi secara budaya, hasilnya bisa jadi sangat disayangkan karena mereka hanya menampilkan separuh dari kemampuan mereka. Padahal, para pemain ini sudah berhasil beradaptasi pada Liga Voli Korea. Tampil ngotot, Sandy Walsh sukses bantu timnya raih kemenangan penting di AFC Champions League Elite. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh tampil saat Yokohama F. Marinos melakoni laga leg pertama babak 16 besar AFC Champions League Elite di markas Shanghai Port FC di Pudong Football Stadium, Shanghai, Selasa, 4 Maret 2025, malam Dwibago IB. Sandy Walsh dipercaya tampil sejak awal oleh Steve Holland. Pemain 29 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai bek tengah sebelah kiri dalam formasi 4-3-3. Sandy Walsh tampil impresif pada laga malam ini. Pasalnya, Yokohama F. Marinos berhasil membawa kemenangan berharga di markas Shanghai Port FC. Gol tunggal kemenangan Yokohama F. Marinos dicetak oleh Anderson Lopez di menit ke-30. Sandy Walsh main penuh pada laga ini. Bek timnas Indonesia tersebut mencatatkan statistik bagus di jantung pertahanan tim tamu. Dikutip dari SofaScore, selama 90 menit, Sandy berhasil mencatatkan 5 sapuan, 2 blok, dan 1 tackle. Selain itu, Sandy Walsh juga aktif dalam membangun serangan. Ex-pemain KV Mechelen tersebut mencatatkan 78 sentuhan, 61 umpan sukses, 91% presentase umpan sukses, dan 3 kali umpan panjang sukses. Dalam duel 1 lawan 1, Sandy Walsh memenangkan 100% ground duel, 1 percobaan, dan 50% duel udara, 2 percobaan. Sandy Walsh 7 kali kehilangan penguasaan bola pada laga malam ini. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Sandy Walsh ke pertemuan kedua. Pasalnya, pertemuan kedua bakal digelar di kandang sendiri di Nissan Stadium, Yokohama. Laga tersebut bakal digelar pada 11 Maret 2025 mendatang. Praktis, Yokohama F. Marinos tinggal selangkah lagi melaju ke babak 8 besar. Meski begitu, tim berjuluk trikolor tersebut masih harus waspada agar tidak terkejar di pertemuan kedua. Di lain sisi, Sandy Walsh tengah berjuang keras untuk memperebutkan posisi utama di lini pertahanan Yokohama F. Marinos. Pemain andalan timnas Indonesia tersebut belum dimainkan di posisi favoritnya sebagai bek kanan. Pelatih Steve Holland memilih untuk memainkan Ken Matsubara di sektor bek kanan. Sandy Walsh baru dimainkan sebagai bek tengah dan bek kiri di beberapa laga awalnya di Jepang.